Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang LAMP-SLOP. LAMP-SLOP adalah software analisis stabilitas lereng menggunakan limit equilibrium method atau metode kesetimbangan batas, atau yang sering kita dengar dengan metode irisan. Baik, jika kita menuju ke situsnya yaitu yongteknologi.com. Di sini bisa langsung diinstal atau di-download dari sini file installernya sebesar 17,2 MB yang versi 0.1.4.1. bisa langsung di-download, diekstrak, lalu diinstal. Cukup mudah. Sayangnya software ini belum mempunyai panduan. Jadi saya sudah tanyakan ke Mr. Yong, katanya belum ada manual yang resminya. Untuk panduan di sini, LAMP-SLOP menyediakan setidaknya ada dua video di akun YouTube-nya Yong Technology. Dua video membahas mengenai LAMP-SLOP, kemudian di aplikasinya juga ada yang namanya cheat sheet di menu help-nya. Jadi untuk digunakan dalam pemodelan. Oke, itu untuk perkenalan. Satu lagi, LAMP-SLOP ini adalah aplikasi freeware atau aplikasi gratis untuk digunakan. Oke. Jika sudah diinstal, silakan dibuka aplikasinya bagi yang ingin mencoba. Begini tampilan awal LAMP-SLOP. Jadi kita lihat satu persatu. Di sini ada Python script, jadi ada seperti konsol untuk mengisi code-nya. Jadi LAMP-SLOP ini menggunakan bahasa Python dalam pembuatannya. Sebelah kiri ada input code-nya, kemudian di sebelah kanan ini ada tampilan geometri di bagian sini, dan di sini tempat output atau jika ada warning di sini atau error, tampilannya di bagian kiri bawah. Jadi begini tampilannya jika kita baru membuka. Di sini ada contoh lereng, salah satu contoh lereng yang diberikan. Jika kita ingin melihatnya, langsung ke menu analisis, showcase atau F6 bisa langsung. Jadi untuk code yang samping kiri ini begini tampilannya. Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas ini. Kita akan mengganti geometri yang baru untuk kita coba sendiri. Kalau ingin running, di sini ada metodenya. Metode apa yang kita gunakan? Morgenstern, Price, Spencer, Bishop, Janbu, dan Ordinary atau Valenius. Misalnya kita menggunakan Spencer, kita running all case. Oke, proses. Proses, baik. Di sini hasilnya sudah ada, faktor amannya sebesar 1,44. Jadi secara umum begitu cara menggunakannya. Baik, di sini kita akan mengambil contoh sendiri. Contoh yang saya ambil itu menggunakan contoh dari
GeoStudio. Jadi bagi yang ingin mencobanya, silakan ke blog saya di agus.home.blog. Di situ ada beberapa artikel mengenai Lemslop ke muka air tanah contohnya. Oke. Di sini ada contoh geometri dari panduan GeoStudio. Ini panduannya. Dan ini contoh scriptnya. Baik, nanti kita bahas satu persatu bagi apa sebenarnya perintah dalam script ini. Contoh yang kita gunakan dari GeoStudio ini merupakan hand verification-nya GeoStudio. Perbandingan antara hitungan manual, hitungan tangan, dan simulasi menggunakan GeoStudio. Baik, dengan soal yang sama kita akan coba memodelkan di Lemslop. Baik, berikut tampilan geometri dan material serta muka air tanah yang menjadi kasus contoh kasus kali ini. Baik, di sini kita bisa langsung mengedit file yang sudah ada. Baik, di sini saya tidak akan membuat baru, saya akan mengedit yang sudah ada. Di sini dia mempunyai satu material saja, mark column, unit, berat isi, kohesi, sudut gesek. Ya, itu. Baik, di sini saya hapus. Sini saya hapus. Jadi ini kita biarkan, import lem. Kemudian kita buat material baru, kita beri nama sand, atau kita beri nama tanah saja, satu. Atau biar sand saja misalnya. Di sini, jadi jika saya rapikan seperti ini, ada name, kemudian color, berat isi, unit weight, dan sudut gesek. Oke, kita masukkan sesuai soal. Unit weight-nya 20, kemudian kohesinya 5 dan sudut geseknya 30. 5 dan sudut gesek 30. Oke, untuk material sudah. Kemudian untuk base ini merupakan seperti bingkai awal untuk pembuatan atau boundary awal. Jadi misal di sini perintahnya ini kita biarkan base, membuat base, kemudian dia base limits, left-nya 20 di sini, right-nya 20, bottom 10, bottom-nya 0. Jadi kalau menurut soal contoh kasus, di sini kita bisa ambil left-nya 0, right-nya 40, left-nya bisa kita ambil 0, right 40 meter, kemudian bottom-nya 0, kemudian edge line ini tinggi, kita bisa ambil di sini 0 sampai 15. Jadi bentuknya sebenarnya kotak untuk base ini. Kita bisa ambil 15 dari sini, gambar soal. Oke, untuk base sudah. Kemudian kita assign material, sand-nya, kemudian koordinat. Koordinat ini sembarang tempat, yang penting masuk ke dalam koordinatnya, ke dalam boundary-nya. Oke, di sini contoh kasus 0,5.
bisa kita ganti misalnya 0,2 misalnya. Oke. Nah, kemudian bagian analisis case, kita buat kasus 1. Di sini ada di perintah cut through. Kita butuh elevasi, x bottom center, left kemiringan kiri, kemiringan kanan. Oke. Cut through. Bentar, perintahnya cut through. Oke, kita ganti di sini. Kita tidak menggunakan ini. Kita menuju ke cheat sheet. Di sini cut, karena ini contohnya di bagian kanan, kita mencoba cut berbentuk seperti ini, itu menggunakan perintah cut right ya, cut right slope. Jadi case 1 cut right slope. Kemudian saya rapikan supaya lebih jelas. Bottom elevation kita butuh slope. Oke. Jadi bottom elevation kita pilih di sini sesuai soal. Bottom elevation-nya 5. Berada di Y-nya 5. Kemudian slope-nya kita isi 2:1 sesuai soal. Sesuai soal di sini ada slope-nya 2:1. Oke. X di sini X-nya itu adalah X-nya 30. Bisa kita gunakan 30 di sini. Posisi jarak di 30 meter. Kemudian X is the top. Kita kasih isi false. Oke, fill kita hilangkan. Jika ini saya beri komen, kita akan mencoba lihat oke, geometrinya sepertinya bentuknya sudah terbentuk, materialnya juga sudah masuk. Kita tinggal menyetel muka air tanah. Jadi di sini ada muka air tanah. Baik, untuk memasukkan muka air tanah kita menggunakan, jadi saya hapus ini. Kita menggunakan perintah set assign polyline phreatic surface. Di sini ada polyline, kemudian material. Nah, untuk polyline ini dia membutuhkan koordinat masing-masing titik. Jadi di sini titik 1 kita ambil
X0, Y 12. Jadi X-nya 0, 12. Kemudian di sini 10,12. Jadi 10,12. Kemudian ini kita tambahkan, kita tambah titik ketiga, ini 30,5, 30,5. Titik terakhir itu, titik terakhir 40,5. 40,5. Oke. Kemudian material itu dikosongkan saja. Terakhir kita mengisi entry exit. Jadi entry exit itu dimana bidang gelincir yang akan dibuat. Jadi di bagian sini entry-nya, bagian masuknya, kemudian exit-nya di bagian kanan, lereng di bagian bawah atau di bagian dasar. Baik, di sini kita akan setel setting limit entry exit limit. Oke, saya rapikan dulu ini. Baik, slice number right ya, oke. Left limit kita ambil dari 0 sampai 10. 0 sampai 10 koordinatnya 0 sampai 10. Poin jumlah entry titik. Jadi ada berapa titik entry-nya di sini, puncaknya. Saya misalkan ambil 10. Kemudian right limit itu dari 30 sampai 40. 30 sampai 40. Misalnya radius point number kita samakan radius right point number kita samakan 10. Radius increment kita biarkan sesuai standar. Oke, cukup. Kita akan lihat showcase-nya. Kita coba showcase. Oke, sepertinya kita harusnya save dulu. Baik, di sini saya menyimpannya di sini. Saya beri nama timeslot 01. Di sini saya mencoba running. Kita langsung coba running menggunakan metode defaultnya. Coba running, apakah bisa? Oh, ada pemberitahuan line 30. Oke. Di sini kita rubah, kita lupa masukkan case 1 showcase. Oke, sudah tampil di sini. Ada 10 entry pointnya, kemudian exit pointnya ada 10 di bawah. Kemudian muka air tanah sudah masuk. Kita coba running, run all. Oke, sudah selesai. Di sini diperoleh faktor aman 1,225. Jadi secara umum begitu cara menggunakan
pemodelan lereng, faktor aman lereng untuk analisis stabilitas lereng menggunakan lem slope. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu contohnya color. Di sini color menggunakan HTML code. Jadi kalau menuju ke kode warna HTML itu akan diberikan beberapa kode warna. Misal kita lihat ini. Oke. Kode warna HTML. Oke, ini contohnya kode warna yang bisa digunakan. Misal saya merubah menggunakan dark golden road, saya tinggal copy. Saya ganti ini langsung showcase. Oke, sudah berubah tampilan. Baik, untuk perbandingan di panduan ini GeoStudio menggunakan dua metode, ordinary. Di sini ada ordinary method, faktor aman diperoleh 1,17, dan kemudian metode yang kedua adalah metode Bishop sebesar faktor amannya 1,249. Baik, kita akan coba ganti di sini. Show all case. Jadi kita coba menggunakan Bishop. Kita run kembali. Baik, di sini menghasilkan faktor aman sebesar 1,225. Jadi jika dibandingkan 1,249 cukup mendekati. Kemudian untuk ordinary method itu ordinary method 1,0, di sini 1,1, terlihat cukup jauh, tapi masih mendekati 1. Ada beberapa hal yang perlu diganti sepertinya. Kita akan mencoba. Begitu, kita running lagi. Oke, sepertinya cukup. 1,0, di sini diperoleh 1,1. Jadi ada cukup besar perbedaan di sini menggunakan lem slope dan GeoStudio, tapi masih konservatif karena lebih kecil 1,01. Metode ordinary di sini 1,1. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat.